Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai filantropi Islam dan bagaimana filantropi sebaiknya dikelola. Karena saya sejarawan, saya akan merujuk pada segmen-segmen dalam sejarah Indonesia dan akan memulai dari fatwa ini. Ini adalah kumpulan fatwa berjudul Muhimmatun Nafais fi Bayani As'ilah Al-Hadis, diterbitkan di Mekah pada tahun 1892 dalam bahasa Arab Melayu. Fatwa-fatwa ini terdapat 130 fatwa yang ditanyakan oleh masyarakat Nusantara atas persoalan keseharian dan dijawab oleh setidaknya 4 orang mufti Mekah. Di antara fatwa ternyata beberapa memperlihatkan resistensi bahkan penolakan terhadap upaya-upaya penguasa saat itu mengumpulkan zakat, mengelola fitrah dan sumbangan sosial lainnya. Bahkan ada satu fatwa yang menyatakan adakah wajib taat rakyatnya itu atau tiada. Tidak main-main, suara penolakan terhadap filantropi Islam yang dikelola oleh negara, oleh penguasa, dihembuskan dari Mekah melalui fatwa 1 abad yang lampau. Pertanyaan saya kemudian, apakah fenomena penolakan ini itu terjadi pada masa lalu saja? Apakah terjadi pada masa kontemporer? Ternyata iya. Misalnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2005, sekitar 4.000 orang guru di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat melakukan demonstrasi di depan kantor bupati. Mereka memprotes peraturan daerah yang memungut zakat dari gaji mereka. Jangan salah, guru-guru ini tidak menolak zakat. Yang mereka tolak adalah pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara tidak transparan dan mereka anggap juga ada penyelewengan. 2 contoh ini memperlihatkan fenomena penolakan. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah kemudian kita berasumsi mayoritas masyarakat Indonesia menolak jika filantropi Islam khususnya zakat dikelola oleh negara? Ternyata jawabannya tidak. Misalnya, pada tanggal 10 Januari tahun 68, 11 orang ulama menghadap Presiden Soeharto pada waktu itu dan meminta Presiden untuk mengelola zakat. Tidak hanya itu, tanggal 5 November tahun 2007, ada konferensi zakat internasional terkait Asia Tenggara dilakukan di Padang. Dan pada konferensi itu, organisasi-organisasi filantropi Islam membuat pernyataan dan rekomendasi yang kuat supaya pemerintah membuat kementerian zakat dan memungut zakat dari masyarakat muslim di Indonesia secara wajib. Studi saya waktu PhD di Universitas Melbourne tahun 2004 sampai 2008 memperlihatkan fenomena bahwa ternyata sepanjang sejarah Indonesia dari masa kerajaan sampai kontemporer memperlihatkan fenomena kontestasi, fenomena pertentangan, fenomena tarik-menarik antara negara dan civil society dalam hal pengelolaan filantropi Islam khususnya zakat. Kita pasti bertanya ya, kenapa sih perlu ada kontestasi? Kenapa ada mereka yang menolak dikelola oleh negara, kenapa ada mereka yang mendukung kalau dikelola oleh negara? Ternyata potensi filantropi Islam itu sangat besar. Sebuah lembaga internasional menyatakan bahwa dalam 1 tahun potensi filantropi Islam khususnya zakat yang bisa digali dari masyarakat muslim Indonesia adalah sebesar 286 triliun rupiah. Riset UIN Jakarta tahun 2003 menemukan bahwa sebenarnya angka dari potensi ini yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat muslim adalah 19,3 triliun rupiah yang sudah didermakan oleh masyarakat muslim dalam hal zakat, sedekah, dan fitrah. Ini angka tidak main-main. Dan potensi yang besar ini membuat filantropi Islam menjadi objek tarik-menarik antara lagi-lagi negara dan civil society. Fenomena tentang filantropi Islam ini memperlihatkan 3 hal. Pertama adalah ketika negara kuat,
saya melihat filantropi dan civil society menjadi lemah. Ini terjadi pada masa Orde Baru, kita semua tahu ini dan kita tidak mau hal itu terjadi lagi. Dan yang kedua adalah ketika negara lemah, filantropi menjadi kuat dan civil society juga kuat. Ini terjadi contohnya pada masa reformasi, di mana terjadi booming filantropi, ada undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan munculnya banyak organisasi filantropi Islam. Namun, kekurangannya adalah kondisi negara yang lemah mengkhawatirkan akan terjadi kerusuhan sosial dan ekonomi. Tentu tidak kita juga inginkan. Pertanyaannya adalah, apakah ada kondisi yang seimbang? Negara kuat dan civil society juga kuat, filantropi kuat. Ternyata ada. Ini terjadi pada masa kolonial, di mana setelah politik etis tahun 1900 terjadi booming organisasi, termasuk organisasi Islam dan filantropi Islam. Bahkan organisasi Muhammadiyah menjadi pionir dalam hal modernisasi filantropi Islam ketika itu. Apa yang bisa membuat balancing condition antara negara dan civil society pada masa itu? Setelah saya amati, saya temukan dua hal. Pertama, negara tidak turut campur dalam urusan filantropi Islam. Kedermawanan itu dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan didistribusikan untuk masyarakat. Dan yang kedua adalah negara tidak turut campur dalam urusan internal keagamaan masyarakat. Negara berupaya bersikap netral, namun memfasilitasi, mendukung praktek-praktek keagamaan di masyarakat. Satu hal yang menarik dari filantropi pada masa kolonial yang saya ingin sharing adalah bahwa pada masa itu filantropi bersikap inklusif, humanis, tidak membedakan antara penerimanya baik dari sisi agama maupun perbedaan kelompok. Apakah bisa dan itu dilakukan oleh organisasi Islam? Ternyata bisa. Saya contohkan adalah PKU Muhammadiyah, organisasi di bawah Muhammadiyah yang bernama Penolong Kesengsaraan Umum. PKU Muhammadiyah memiliki rumah sakit, memiliki rumah yatim piatu, dan juga rumah untuk fakir miskin. Dalam sebuah pembukaan acara rumah sakit pertama PKU di Surabaya pada tanggal 14 September tahun 24, Dr. Sutomo berpidato seperti ini. Besok pagi akan kita buka poliklinik ini. Siapa saja, baik orang Eropa, baik orang Jawa, orang Cina, bangsa Arab, boleh datang kemari, akan ditolong dengan cuma-cuma asalkan betul miskin. Prinsip inklusi dari PKU Muhammadiyah tidak main-main. Itu terlihat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan yang lain. Menurut PKU, yang saya kutip, pertolongan itu semata-mata karena memenuhi kewajiban agama Islam kepada segala bangsa, tidak memandang agama. PKU merupakan contoh yang memperlihatkan bahwa organisasi filantropi Islam bisa pada saat bersamaan bersifat inklusif dan juga menjalankan nilai-nilai Islami dan Qurani. Dan PKU juga memperlihatkan bahwa tidak ada dilema ketika melakukan kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial. Apakah derma itu diberikan hanya untuk umatnya atau untuk kemanusiaan? Contoh PKU ini terjadi pada masa kolonial. Lagi-lagi pertanyaan saya adalah, bagaimana pada masa kini? Riset saya di Asia Research Institute, National University of Singapore selama 2 tahun terakhir ini memperlihatkan fenomena kontestasi dan inklusi dari filantropi Islam yang menarik. Kita lihat akhir-akhir ini ada fundraising yang besar-besaran untuk membantu masyarakat etnis Rohingya di Rakhine State di Myanmar. Organisasi filantropi Islam mendapat
miliaran dana dari Muslim yang mereka berikan amanah ini untuk disampaikan ke Rakhine State. Namun apa daya, tidak mudah bagi organisasi ini untuk masuk begitu saja ke Rakhine State. Pemerintah pada saat yang sama memiliki hanya sedikit dana untuk kemanusiaan di luar negeri. Namun pemerintah memiliki akses yang besar untuk masuk ke sana. Terjadilah kolaborasi. Saya melihat bahwa kontestasi yang tadi saya ceritakan detail itu tidak terjadi dalam hal bantuan kemanusiaan di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri itu agak berseteru, dan di luar negeri yang terjadi adalah sinergi antara negara dan civil society. Saya contohkan di Myanmar tadi adalah terbentuk AKIM, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Aliansi ini sebelumnya terdiri dari 11 organisasi di awal tahun 2017 dan sekarang menjadi 25 organisasi filantropi Islam yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang menarik dari AKIM ini adalah tidak saja bantuan-bantuan yang mereka berikan itu bersifat relief untuk emergensi. Namun lebih dari itu, bantuan kemanusiaan bersifat bantuan untuk pembangunan jangka panjang dan bersifat untuk perdamaian. Dan yang kedua adalah bantuan yang dilakukan oleh AKIM ini bersifat inklusif, humanis, tidak membedakan latar belakang agama maupun kelompok, mengingat daerah di sana adalah daerah konflik. Filantropi Islam harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Terakhir, saya ingin memperlihatkan dari AKIM ini bahwa yang mereka lakukan adalah gambaran filantropi Islam bisa memperlihatkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak ada dilema apakah bantuan untuk umat saja atau humanity, namun bantuan diberikan untuk semuanya dengan perspektif perdamaian. Dan terakhir saya ingatkan bahwa kontestasi akan terjadi sepanjang masa dan kita tahu beberapa tahun terakhir terjadi disharmoni dalam masyarakat di Indonesia. Dan juga kalau tidak hati-hati, filantropi yang diberikan dalam daerah konflik akan berubah menjadi konflik yang lebih besar. Bagaimana sebaiknya filantropi Islam itu dikelola? Apakah oleh negara atau oleh civil society? Dan bagaimanakah sebaiknya organisasi-organisasi filantropi berbasis agama, Islam khususnya, mengelola donasi mereka? Apakah itu dilakukan hanya untuk umat saja atau untuk kemanusiaan yang universal? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.